Adegan beralih ke perspektif tim 10 dan tim 7. Mereka semua mengawasi apartemen lain. Sarada mengatakan, Konohamaru Sensei. Inojin mengatakan, aku ingin tahu apa yang terjadi. Chocho mengatakan, haruskah kita bergerak juga setelah kita menunggu sebentar dan melihat bagaimana keadaannya? Ayo lebih dekat. Mitsuki mengatakan, ya. Mitsuki masih merona. Dia melihat kembali ke arah Chocho dengan senyum bahagia di wajahnya. Sarada mengatakan, tidak mungkin. Shikade mengatakan, hentikan kalian. Maaf Sarada, kalau begini terus, kita akan... Sarada mengatakan, sepertinya Shikade dan aku belum terpengaruh. Apakah itu karena kami tidak memperhatikannya dengan baik? Tapi ku dengar, dia mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba seseorang telah datang ke belakang semua anak-anak. Moegi mengatakan, baiklah sudah cukup. Moegi menarik Inojin di telinga kirinya dan Chocho di telinga kanannya. Satu di masing-masing tangan. Mereka berdua masih merona juga. Moegi mengatakan, apa yang aku katakan tentang kalian tidak datang ke sini. Chocho dan Inojin kesakitan. Moegi mengatakan, kau akan melakukan 3 jam latihan lari sebagai hukuman? Baiklah. Sarada mengatakan, Moegi Sensei. Shikade mengatakan, oh sial. Moegi bergabung dengan Sarada menatap kompleks apartemen lainnya. Moegi mengatakan, aku minta maaf tentang ini, Sarada, tapi biarkan aku begini. Ada apa dengan Eida? Dia sudah ada di sini kan? Bukankah Konohamaru masih di sana bersamanya? Sarada mengatakan, sepertinya begitu. Di tengah-tengah komunikasi kami, dia berhenti menjawab. Moegi mengatakan, kuharap dia tidak membuat wajah cabul dan meliriknya. Bertahanlah, Konohamaru. Adegan kemudian bergeser kembali ke Konohamaru. Dia merona bahkan lebih deras dari sebelumnya. Keringatnya semakin banyak. Konohamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, tidak ada yang istimewa, bukan masalah besar. Aku harusnya menguasai diriku. Aku harus tenang. Konohamaru telah berhenti mati di tengah jalan, menatap Eida dari dasar tangga. Eida menoleh dan melihat dari balik bahu kanannya. Dia kemudian mengaktifkan mata kirinya yang lebih dekat ke sisi Konohamaru. Eida mengatakan, Konohamaru-chan, kan? Betapa indahnya. Ini seperti bertemu dengan teman masa kecil. Konohamaru menjadi agak kacau di sini. Ekspresi wajahnya tampak lebih takut pada dirinya sendiri. Matanya kemudian mulai bergulir ke belakang kepalanya. Konohamaru jatuh ke belakang, menuruni tangga. Dia mendarat terlentang di depan Boruto dan Kawaki. Kedua lengan Konohamaru masih lumpuh, seolah-olah mengulurkan tangan. Mereka berdua masih duduk di sofa. Boruto mengatakan, tidak mungkin. Apa yang terjadi? Konohamaru Sensei. Boruto bergegas ke sisi Konohamaru, meletakkan tangannya ke Konohamaru dan memeriksa denyut nadi. Boruto mengatakan, oh Sensei, astaga, kurasa tidak banyak yang bisa kulakukan untuknya. Konohamaru tidak menjawab. Tubuhnya kini lemas. Boruto melihat ke atas tangga. Boruto mengatakan, Eida, apakah itu kau? Jangan hanya berdiri di sana. Kemarilah dan mari kita bicara. Kawaki tampaknya tidak tergerak oleh semua ini. Boruto pun menuruni tangga. Boruto tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Daimon sekarang telah meletakkan telapak tangannya di bahu Boruto. Daimon memposisikan dirinya untuk menumpang di Boruto sekarang. Boruto dan Kawaki terkejut. Boruto mengatakan, apa yang kau lakukan? Kemudian beralih ke pemandangan Daimon yang menjulang tinggi di atas Boruto. Daimon mengatakan, aku si payah bernama Daimon. Aku adik laki-lakinya. Kau tahu, kau Uzumaki Boruto kan? Boruto kemudian melihat ke atas dan ke belakang. Boruto mengatakan, jadi namamu Daimon dan kau adiknya? Kawaki mengatakan, oi, ada apa dengan ini? Kudengar kau membawa teman atau semacamnya. Eida dalam pikirannya sendiri mengatakan, itu suara Kawaki. Daimon mengatakan, jadi kalian adalah Otsutsuki. Tapi apa kalian ingin membunuh kakak perempuanku? Jika kalian akan mencoba dan melakukan sesuatu seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu, tahu? Kawaki mengatakan, apa yang dicemaskan si payah ini? Apa dia mencoba membuat kita kesal? Daimon mengatakan, jangan bicara seperti itu padaku dengan nada sombongmu. Kawaki, datanglah padaku. Aku akan mengajarimu sopan santun dengan cara yang cukup sederhana untuk kau mengerti. Boruto mengatakan, oi, apa yang kalian bicarakan? Kawaki mengatakan, hanya si payah yang tidak layak diajak bicara. Kawaki melesat lurus ke arah Daimon. Kawaki mengatakan satu-satunya pilihan adalah menyeretnya pergi. Boruto mengatakan, oi, berhenti Kawaki. Kawaki mengubah lengan kanannya berniat untuk mengayunkannya kepada Daimon. Namun Kawaki langsung ditolak mundur, seolah-olah oleh kekuatan tak terlihat. Boruto kebingungan. Kawaki meluncur mundur di sepanjang lantai. Lengannya kembali dan kembali ke posisi normal. Kawaki dalam pikirannya sendiri mengatakan, apa yang baru saja terjadi? Daimon turun dari bahu Boruto sekarang. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Daimon mulai berjalan ke seluruh sofa dan menuju Kawaki yang masih berdiri dari lantai. Daimon mengatakan, ya ampun, maaf. Kali ini aku tidak akan menggunakan trik murahan. Sungguh, ayo pergi. Kawaki mengatakan, jangan main-main denganku. Kawaki kemudian mengaktifkan dojutsu di mata kirinya. 3 segitiga muncul di pupilnya. Daimon masih memiliki senyum lebar dan licik di wajahnya. Kawaki mencoba menyerang Daimon dengan 5 tongkat hitam sepanjang kunai.
Daemon dengan mudah menangkap salah satu dari mereka di mulutnya. Adapun tongkat lainnya, dia menangkapnya dengan cekatan, hanya dengan tangan kosong. Mereka kembali ke lantai. Kawaki kebingungan. Boruto mengatakan tidak mungkin pada kecepatan itu. Daemon tiba-tiba muncul tepat di belakang Kawaki. Kawaki masih belum sempat bangkit dari posisi berlutut dari lantai. Kawaki ditendang tepat di sisi kanan wajahnya, menyambung dengan kaki kanan Daemon. Ini mengirim Kawaki ke seberang lantai lagi, sekarang berbaring di sisi kirinya. Kawaki tidak mengintip sedikit pun. Boruto kemudian naik ke atas bantal sofa. Boruto mengatakan, Kawaki. Daemon balas mencibir ke arahnya. Boruto sekarang menerjang tepat ke arah Daemon. Boruto mengatakan, dasar payah. Kenapa kau melakukan itu? Dasar payah. Boruto mengepalkan tangannya dan mencoba meninju wajah Daemon. Tampaknya Daemon mampu menahannya dengan tangan kirinya. Saat Boruto berjuang untuk mendorongnya ke depan, ada getaran di sekitar tangan mereka. Jadi Boruto tampaknya yang berjuang di sini ketika Daemon melingkarkan tangannya di kepalan tangan Boruto. Daemon mengendalikan situasi dari sudut pandangnya. Daemon masih tersenyum. Boruto mencoba menyapu tendangan Daemon dengan kaki kanannya. Daemon menggunakan lengannya yang lain untuk meraih pergelangan tangan kiri Boruto dan melompat untuk menghindarinya. Menggunakan Boruto sebagai pengungkit. Kedua lengan mereka masih terhubung satu sama lain. Daemon kemudian melepaskan pegangannya dan melompat tepat ke punggung Boruto. Daemon meninju Boruto tepat di belakang, menjatuhkan Boruto tepat ke tanah, menghadap ke bawah. Namun itu bukan pukulan besar. Tidak ada dampak yang besar yang dibuat di sini. Boruto juga tidak membuat suara perjuangan. Dia hanya diam. Situasi mengancam mengelilingi Aida dan Daemon saat mereka memandang rendah Boruto dan Kawaki. Kedua tubuh mereka tergeletak di lantai di depan sofa. Mereka berdua sepertinya tidak sadarkan diri. Beralih ke pemandangan luar apartemen, itu terlihat damai. Boruto perlahan membuka matanya lagi. Dia berbaring di sofa di sisi kanannya. Boruto kemudian duduk di sofa, seperti dikejutkan oleh sesuatu atau bingung. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa Kawaki masih pingsan. Dia berbaring terlentang, tetapi dengan kepala bersandar tepat di pangkuan Aida. Tangan kiri Aida membelai sisi kiri pelipisnya yang dicukur. Daemon duduk di sudut sofa di sisi kanan Aida. Tampaknya kesal dan bosan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kawaki diperlihatkan beristirahat di pangkuan Aida. Boruto berbalik untuk melihat lurus ke arah Aida. Aida mengatakan, maaf Boruto-kun, itu berubah menjadi sapaan yang kasar. Boruto mengatakan, seharusnya itu bukan waktu dan tempat untuk keributan yang begitu hebat. Serius, kenapa kau melakukan semua itu? Boruto masih berkeringat gugup. Daemon tersenyum dan bahagia seperti biasa. Daemon mengatakan, aku hanya mencoba menunjukkan sesuatu kepadamu sebelumnya. Kau tahu, begitulah caraku menanganimu jika kau menantangku. Ini tidak akan berjalan terlalu baik bagimu. Boruto terdiam. Kawaki kemudian perlahan mulai sadar kembali. Kawaki terdiam. Kawaki langsung bangun dengan kaget. Dia berbalik untuk menatap tepat ke Aida. Aida langsung memerah. Daemon mengatakan, oi Kawaki, bukankah pangkuan kakakku sangat lembut? Kawaki mengatupkan giginya karena marah. Kawaki mengatakan, berhenti bermain-main denganku, dasar payah. Aida menyebut nama Kawaki. Aida mulai sedikit berkeringat karena gugup. Dia berhenti memerah. Karena saat itu percakapan mereka terganggu oleh sistem komunikasi atau mungkin Shintensin no Jutsu. Semua orang tampak terkejut dengan suara itu, kecuali Daemon. Shikamaru mengatakan, Boruto, ini Shikamaru. Apakah kau sudah bertemu dengan Aida dan Daemon? Boruto mengatakan, ya, beberapa saat yang lalu. Aku menerima pembaptisan yang intens ini. Inisiasi ke Aida dan adiknya, maksudku. Shikamaru mengatakan, maaf soal itu. Aku bermaksud memperkenalkan mereka dengan benar kepada kalian. Tapi mereka terbang begitu tiba-tiba. Apa terjadi sesuatu? Daemon memiliki senyum lebar dan puas di wajahnya. Dia menyandarkan sisi wajahnya ke tangan kirinya. Daemon hanya diam. Boruto mengatakan, nah, tidak ada yang terjadi secara khusus. Aku berharap kita semua rukun satu sama lain. Kawaki mengatakan, cih. Aida kemudian melirik Kawaki setelah reaksinya. Aida terdiam. Kemudian diperlihatkan Shikamaru, Naruto, dan Amado. Mereka berada di suatu ruangan. Naruto dan Amado duduk berhadapan satu sama lain di sofa terpisah. Shikamaru mengatakan, Amado saat ini berada di ruangan bersama kami. Ketika berbicara tentang saudara kandung itu, dan terutama mengenai Daemon, kami hampir tidak memiliki informasi tentangnya sama sekali. Dan itu di antara berbagai hal lainnya juga. Berbagi apa yang kau ketahui tentang segala sesuatu mulai sekarang dengan kami. Naruto mengatakan, jadi mari kita mulai. Bicaralah Amado, ceritakan semuanya secara keseluruhan. Tidak ada lagi rahasia. Amado mengatakan, aku tidak keberatan selama kau membiarkanku merokok, oke? Beralih ke Boruto dan Kawaki yang sedang bersantai di sofa. Boruto mengatakan, astaga, ini misi yang mengerikan. Amado menjelaskan mengenai Aida dan Daemon kepada Naruto dan Shikamaru. Amado mengatakan, Aida,
memikat semua orang yang tak peduli apapun gendernya. Hanya saudara sedarah dan Otsutsuki yang tak terpengaruh. Artinya itu tak akan mempan pada Boruto, Kawaki, dan adiknya Daimon. Ditambah lagi Senrigan mata kirinya membuat dia bisa melihat semua hal yang terjadi di sisi dunia manapun. Dia juga bisa mendengar percakapan seperti benar-benar sedang ada di sana. Hal itu juga membuatnya bisa melihat masa lalu. Walau begitu, dia tak bisa melihat hal yang terjadi sebelum dia lahir. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa melihat 16 tahun yang lalu. Sedangkan adiknya Daimon, dia bisa memantulkan semua tindakan yang dimaksudkan untuk melukainya. Namun walau dia harus menyentuh orang lain dulu, kekuatannya itu juga akan berpindah pada orang yang saat ini memegang dia. Daimon itu bocah cilik yang menyebalkan, tapi berhati-hatilah untuk tidak mengarahkan niat melukai padanya, walau demi apapun, karena itu juga akan dipantulkan. Memang tergantung dengan kondisinya, tapi itu semua pasti akan terpatul kembali padamu. Sementara itu di tempat Boruto kurang paham dengan kekuatan Daimon. Kawaki mencoba memikirkan untuk menghajar Daimon, dan Kawaki pun terkena pukulan secara tiba-tiba. Daimon yang melihatnya mentertawakannya dan mengejek Kawaki. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, "Aku penasaran, Amado, bagaimana kau bisa menciptakan begitu banyak kemampuan yang di luar nalar itu?" Amado mengatakan menciptakan itu kurang tepat. Aku hanya manusia, bukan dewa. Kekuatan untuk menciptakan kemampuan itu hanya boleh dimiliki oleh dewa. Yang kulakukan hanyalah mentransplantasi hal yang sudah ada. Ya, kemampuan mereka itu dibuat oleh dewa. Sesuatu yang benar-benar berevolusi menjadi makhluk setara dewa. Otsutsuki Shibai. Naruto dan Shikamaru terkejut mendengarnya. Shikamaru menanyakan mengenai siapa Otsutsuki Shibai ini dan di mana dia. Amado mengatakan, "Jangan cemas, dia tak lagi bersama kita. Yang tersisa hanyalah jasadnya. Apa kau ingat yang kukatakan padamu soal bagaimana buah cakra terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangat besar, dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah itu. Dengan mengulang berkali-kali reinkarnasi karma, Shibai menghindari kematian, memakan banyak buah selama beberapa milenia, dan pada akhirnya hasil dari evolusi-evolusi itu menuju pada status setara dewa." Naruto mengatakan, "Sementara kita abaikan soal dewa, ayo kembali ke topik utama. Jadi kau bilang berbagai kemampuan luar biasa seperti milik Eida dan Daimon ini awalnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh Shibai ini?" Amado mengatakan, "Benar, mentransplantasi DNA yang diambil dari jasad Shibai akan mengakibatkan subjek mewarisi satu atau lebih kemampuannya." Shikamaru mengatakan, "Kau dengar kata Suke? Apa yang dia katakan itu secara teknologi bisa dilakukan." Kata Suke mengatakan, "Ya, aku mendengarnya. Cuma mentransplantasi kemampuan seseorang pada orang lain, bahkan dengan alat ninja sense, akan sangat sulit bagi teknologi manusia saat ini. Tapi sekarang setelah aku melihat berbagai teknologi yang melebihi kecerdasan manusia, seperti lokasi jatuhnya kapal udara dan di dalam tubuh Kawaki, aku tak bisa bilang dengan pasti kalau itu tak bisa dilakukan." Amado mengatakan, "Aku tersinggung, Shikamaru. Kau kira saat ini aku masih akan berbohong?" Shikamaru mengatakan, "Itu memang sudah sifatku. Jujur saja, aku masih tak bisa mempercayaimu." Naruto mengatakan, "Sudahlah, lanjutkan, Amado." Amado mengatakan, "Berbagai kemampuan yang dimiliki Shibai itu sangat hebat. Katanya, tanpa harus memakai segel ninjutsu, dia bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dijuluki dengan nama Shinjutsu. Kemampuan setara dewa itu bukanlah ninjutsu ataupun senpo. Itu adalah fenomena yang setara dengan keajaiban. Selain kemampuan Eida dan Daimon, bekas Sakar God itu juga Shinjutsu. Begitu juga dengan Sukuna, Hikona, dan Daikokuten yang diwarisi Kawaki dari Ishiki, dan seni keabadian yang melibatkan reinkarnasi karma. Malahan ninjutsu itu sendiri pada dasarnya adalah usaha meniru fenomena yang mirip dengan Shinjutsu dengan mengubah dan memusatkan cakra. Sarada melalui alat komunikasi mengatakan, "Maaf, tapi bukan bermaksud menyinggung. Apa maksudmu kalau ninjutsu itu hanyalah imitasi dari Shinjutsu yang kau bilang itu?" Amado mengatakan, "Apa aku menyinggungmu? Aku hanya mengatakan fakta." Shikamaru mengatakan, "Di luar semua hal itu, aku rasa aku tahu benar kalau kemampuan teknologi Otsutsuki itu jauh melebihi dari kita. Dan aku punya pertanyaan.
Jadi kenapa dia sudah menjadi mayat? Dengan reinkarnasi karma, dia bisa hidup selamanya. Atau ada sesuatu yang membunuh Shibai? Amado mengatakan, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Memang mungkin saja dia dibunuh. Tapi bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi, dia naik ke dimensi lebih tinggi di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun wadah. Ini hipotesa kalau Shibai dengan sengaja membuang tubuh fisiknya. Shikamaru mengatakan, begitu ya. Di satu sisi itu kedengarannya gila. Tapi kalau dewa itu makhluk yang serba bisa, maka teori itu ada benarnya juga. Amado mengatakan, maaf, aku jadi ngelantur. Yang mau kukatakan itu adalah kalau kekuatan Otsutsuki memiliki harapan. Itu bisa membuat yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Seperti misalnya membangkitkan putriku kembali. Sementara itu Delta pergi ke tempat Mitsuki dan Sarada. Sebenarnya Delta dilarang. Tapi karena pengaruh godaan Eida, Delta tetap ingin bertemu dengan Eida, walau sekedar melihat saja. Sarada dengan tegas melarang Delta, namun Delta tetap saja memohon. Lalu tiba-tiba Sumire datang dan menidurkan Delta. Sumire mengucapkan kode darurat untuk menidurkan Delta. Sambil kelelahan, Sumire mengatakan, maafkan aku. Delta tiba-tiba pergi. Aku sudah lama tak berlari seperti ini. Dia seharusnya tak bisa melawan perintah dokter Katasuke ataupun aku. Programnya harus diperiksa lagi. Mitsuki mengatakan, jadi seperti itukah kuatnya pesona Eida? Aku juga harus berhati-hati. Sarada mengatakan, menurutku kemampuannya itu lebih menakutkan dari yang kuduga. Sementara itu, di tempat Shikamaru berbicara tentang perkataan Amado mengenai membangkitkan putri Amado. Naruto mengatakan kepada Amado, kau memang pernah bilang kalau putrimu mati 12 tahun yang lalu. Boruto mengatakan 12 tahun yang lalu, itu juga tahun saat aku lahir. Amado mengatakan putriku Akebi menderita penyakit yang parah. Penyebabnya tidak diketahui. Tak ada obat atau penawar yang bekerja. Itu adalah penyakit fatal yang para dokter sudah menyerah menghadapinya. Tapi aku tak dendam pada mereka, karena aku sudah menemukan jalan untuk menyelesaikan situasi itu. Aku akan membuatkan tubuh baru untuknya dengan cloning. Aku tak peduli lagi dengan nilai etika. Menurutku cukup logis memberinya tubuh baru daripada memperbaiki produk yang rusak. Lagi pula ini adalah bidang yang sudah lama aku dalami. Tingkatnya jauh lebih mudah daripada membuat obat baru. Tak lama kemudian Akebi pun meninggal. Namun aku tidak sedih. Setidaknya tidak saat itu. Aku memisahkan diri, berlomba-lomba dengan waktu. Aku mengawetkan otak Akebi dan berhasil mengambil, mendigitalkannya dan membuat backup ingatannya. Sekitar 9 bulan setelah kematian putriku, dia selesai lebih awal. Dia memiliki suara Akebi, penampilannya dan juga ingatannya. Tapi dia adalah orang lain. Dia memang memiliki seluruh ingatan Akebi. Namun dia bukan Akebi. Bukan hanya kepribadiannya, sisi manusianya sulit dijelaskan. Tapi pikiran manusia itu lebih dari sekedar kumpulan ingatan. Aku terus membuat ulang dirinya. Tapi tiap kali dia adalah orang lain selain Akebi. Walaupun aku bisa membuat orang baru, itu memang tak mungkin. Aku menyadari kalau ini adalah wilayah para dewa. Dunia yang dimana manusia seharusnya tidak pernah menginjakkan kaki. Dan akhirnya aku pun menyadari kalau putriku sudah tiada lagi. Saat itulah Jigen muncul. Dia bilang dia akan mempertemukan aku lagi dengannya kalau aku membantunya. Naruto mengatakan dan orang itu adalah Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Amado mengatakan saat tujuannya tercapai, dia akan memberiku imbalan dengan membangkitkan putriku. Begitulah perjanjiannya. Aku bekerja sama dengan Kara sebagai harapan terakhir. Tanpa tahu kalau tujuannya buah cakra itu akan mengorbankan nyawa planet ini. Shikamaru mengatakan memenuhi misi Kara dan mendapatkan putrimu kembali, namun planet ini akan mati. Itu keputusan yang mustahil. Naruto mengatakan jadi kau menyerah soal putrimu dan memutuskan untuk mengalahkan Ishiki. Amado mengatakan aku sudah siap melakukan apapun demi putriku. Tapi apa gunanya jika tak ada planet lagi? Jangan salah sangka, aku masih belum menyerah soal putriku. Jigen tak pernah menjelaskan dia akan membangkitkan putriku. Mau bisa atau tidak, dia mungkin tak pernah berniat melakukannya. Tapi saat aku berusaha untuk mengalahkannya, aku melihat mekanisme dari reinkarnasi karma. Hal yang coba dilakukan Ishiki dengan fasal atau wadah. Dan usahaku untuk membangkitkan Akebi memakai cloning ternyata hampir sama. Usahaku yang gagal membuat kembali kepribadian adalah hal yang ada di wilayah dewa. Hanya bisa dilakukan dengan keajaiban kekuatan dewa, karma Shinjutsu. Sementara itu, di tempat Sumire mengatakan sekarang aku paham apa rencana Tuan Amado dengan menggunakan karma Kawaki. Di tempatnya, Amado mengatakan aku menambahkan data Akebi pada karma Kawaki yang sudah direkonstruksi. Ya, harus dilakukan. Kawaki hanya menanamkan karma pada tubuh cloning baru yang akan kupersiapkan.
Itu harusnya sudah cukup untuk membangkitkan Akebi. Boruto mengatakan kepada Kawaki, kau tahu, aku tadinya mengira kalau rencana Tuan Amado itu lebih buruk. Shikamaru mencoba berkomunikasi dengan Eida. Shikamaru mengatakan, Eida, aku tak bisa percaya cerita Amado, termasuk apakah dia benar-benar memiliki putri atau tidak. Aku mau bukti. Bisakah kau periksa dengan Senriganmu? Naruto berkata kepada Shikamaru, kalau tindakannya itu apa tidak terlalu berlebihan. Shikamaru mengatakan, aku hanya memastikan. Jangan tersinggung, Amado. Ini cuma pekerjaanku. Eida mengatakan, kau ternyata cukup kejam juga, Shikamaru sayang. Tapi aku suka itu. Shikamaru mengatakan, baguslah. Jadi, bisa tolong? Sementara itu, Boruto juga menganggap kalau Shikamaru itu kejam. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya. Itu adalah suara Momoshiki. Momoshiki mengatakan, hei bocah, beri reaksi kalau kau bisa dengar. Aku tadinya heran, kenapa pikiranmu tiba-tiba bisa aku dengar, tapi sekarang jadi jelas. Boruto mengatakan, ada apa ini? Sepertinya ada efek baru yang muncul. Momoshiki mengatakan, dari melengkapi tubuhmu yang rusak dengan dataku, sepertinya pikiran kita jadi saling terhubung. Ini bukan Shintensin no Jutsu. Ini menyebalkan. Tapi sudahlah, jangan sampai Kawaki tahu. Aku tak mau harus berurusan dengannya lagi. Yang dikatakan Amado tadi, ada yang aneh soal itu. Boruto mengatakan, kau juga tak percaya padanya, sama seperti Shikamaru, tapi juga bagian soal dewa itu dan si bayi itu kedengarannya sangat aneh bagiku. Momoshiki mengatakan, maaf, tapi soal si bayi itu benar. Dia adalah seorang Otsutsuki yang ditebak Amado dengan benar. Tak ada lagi di dimensi ini. Begitu juga dengan Shinjutsu. Aku sudah mengamati dunia ini cukup lama dan punya pemahaman mendalam mengenai semua Shinjutsu yang masih ada. Boruto mengatakan, jadi maksudmu dia bohong soal putrinya itu? Momoshiki mengatakan, siapa tahu, aku tak punya informasi soal itu. Kemampuan Eida itu yang mengganggu pikiranku. Amado menegaskan kalau kemampuan Eida adalah Shinjutsu, dan begitu pula dengan Senrikanya. Tapi kemampuan pemikat cintanya itu pasti bukan. Seperti yang kubilang tadi, aku tahu semua Shinjutsu, tapi aku tak pernah dengar kemampuan seperti itu. Intinya mungkin saja kalau Amado itu berbohong. Boruto mengatakan, apa maksudmu? Apa itu alat ninja sense atau semacamnya? Ditambah lagi kenapa dia berbohong soal itu? Momoshiki mengatakan, benar, itulah yang jadi pertanyaannya. Eida mengatakan, aku hanya melihat sebentar, tapi putri Amado, Sansu Akebi, memang ada. Dia mati saat berusia 24 tahun. Setidaknya peristiwa yang dia ceritakan itu adalah benar. Shikamaru berterima kasih kepada Eida dan menghargai bantuannya. Amado mengatakan, begitu saja? Kau mencurigai kejujuranku dan selesai cuma begitu saja? Shikamaru mengatakan, aku hanya melakukan pekerjaanku. Alasan aku tak percaya denganmu adalah karena dirimu sendiri. Jangan pura-pura merasa tak bersalah kalau kau mengkritik orang lain. Sementara itu, Boruto mengatakan kepada Momoshiki, lalu bagaimana dengan situasi kita sendiri? Berapa lama kita akan terhubung begini? Momoshiki mengatakan, aku juga tak ingin seperti ini. Pikiran kita saling terhubung di luar kendali kita. Boruto mengatakan, bicara saja gampang, kau jangan coba-coba menipuku. Momoshiki mengatakan, terserah apa katamu. Kali ini aku berharap ini akan sebentar. Kemudian Boruto melihat sesuatu yang buruk lewat mata kanannya. Boruto melihat sebuah konflik yang memperlihatkan tim Shikadai, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki. Namun Boruto tidak tahu konflik apa yang terjadi itu. Setelah melihat sesuatu yang buruk, Boruto kebingungan tentang kejadian tersebut. Momoshiki mengatakan, bahkan walau hanya sekilas, sepertinya kau bisa melihat yang sama yang sudah kulakukan. Boruto dalam hati mengatakan, tapi semua kejadian tadi tak ada yang kukenal. Apa itu artinya? Itu adalah kejadian di masa depan. Boruto kemudian mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan kepada Boruto, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sementara itu, Naruto mengatakan kepada Amado, sepertinya aku paham. Untuk membangkitkan putrimu Akebi kembali, jutsu reinkarnasi karma itu diperlukan. Jadi, kau memodifikasi karma Kawaki untuk itu, benar bukan? Amado menjawab, ya. Shikamaru mengatakan kepada Eida, maaf mengganggumu lagi Eida, tapi orang seperti apa Akebi yang asli itu? Misalnya apa ada kemungkinan kalau dia itu berbahaya dan punya niat jahat terhadap Konoha? Eida mengatakan, pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari yang kulihat, dia hanya seorang gadis biasa. Setidaknya dia jauh berbeda dari Delta. Amado mengatakan, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tak tahu bagaimana kalian memandangku, tapi aku hanyalah warga biasa. Aku bahkan bukan shinobi. Shikamaru mengatakan, ini mungkin kedengaran aneh, tapi jujur saja, pengungkapan ini agak mengecewakan bagiku. Walau aku sendiri juga memiliki anak. Jadi aku paham perasaanmu. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun, ini urusan pribadi antara Amado dan Kawaki. Dan karena itu tak